Pemirsa Mata Milenial Indonesia TV, jumpa lagi dengan saya, Deddy Kurniasha. Kita akan mendiskusikan satu hal yang menarik dalam program Bersama Pakar. Sudah hadir bersama saya, ini salah satu narasumber yang mungkin untuk urusan politik dan segala macam begitu ya, berkaitan dengan isu-isu demokrasi, sangat dicari-cari. Halo, Bung Boni Hargens. Siap, Mas Deddy. Sehat? Salam sehat. Pemirsa, kita akan mendiskusikan satu tema yang menurut saya cukup krusial, yaitu terkait dengan pemilihan umum. Satu hal yang mendapat perhatian adalah bagaimana konstelasi politik, kandidasi politik, terutama adalah partai politik menuju parlemen. Salah satu isu menarik ini, Bung Hargens, adanya ambang batas terkait dengan Undang-Undang tahun 2017 yang mengharuskan partai politik untuk melewati 4%. Mereka baru bisa menempatkan anggota legislatif dari masing-masing itu. Kebijakan ini menurut Bung Hargens? Ya, sebetulnya dalam teori manajemen partai itu suatu hal yang biasa. Ya, karena begini, perdebatan dalam teori ilmu politik soal sistem multipartai, bagaimana kita bisa mengurangi efek negatif dari multipartai ini. Karena di banyak negara, multipartai itu melahirkan ketidakstabilan politik. Siapapun yang menang pemilu, dia selalu menjalankan kekuasaan di tengah turbulensi, ada goncangan gangguan oposisi yang cukup serius. Nah, maka kemudian orang bicara soal pembatasan jumlah partai. Supaya nanti siapapun yang menang di pemilu, konstelasi the ruling dan yang oposisi itu kemudian cukup terbatas, ya. Tidak gemuk, ya, tidak menimbulkan potensi instabilitas yang serius. Nah, sistem pembatasan ini memang juga menjadi perdebatan. Bagi kelompok yang kontra terhadap mekanisme ini mengatakan ambang batas itu sebuah upaya mengekang hak dari setiap pemilih untuk berekspresi di dalam pemilu. Tetapi bagi para proponen, pendukung dari teori pendekatan ini, pembatasan itu suatu keharusan untuk memastikan bahwa stabilitas politik ini bisa dijamin. Karena demokrasi tidak mungkin bisa berjalan atau dibangun secara efektif tanpa ada stabilitas. Dan saya sepakat dengan itu. Sehingga kemudian penempatan ambang batas di kita, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu diaturnya 4%. Ya, sebelumnya ada 2,5, 3, 3,5, 4. Jadi memang ada dinamika. Di beberapa negara seperti Turki, dia pernah menerapkan 10% bahkan. Dan partai yang mengusung ide 10% itu justru tumbang di pemilu berikutnya. Nah, konsekuensi dari ambang batas ini kan partai yang tidak mencapai angka itu, dia tidak boleh mengikut pemilu, tidak boleh ada di parlemen. Dia tidak boleh ada di parlemen. Tetapi ini karena berlakunya secara nasional saja, maka dia masih boleh menduduki kursi parlemen di daerah, ya. Tapi bagi saya sih ini tidak menjadi masalah. Untuk konteks Indonesia justru ini keharusan. Kita bisa lihat itu bagaimana keragaman partai politik dan variasi yang terlalu rumit ini juga seringkali melahirkan banyak situasi ketegangan, konflik yang kita sulit untuk kendalikan. Dan ini seringkali mengganggu efektivitas dari jalannya suatu pemerintahan. Kalau Bung katakan bahwa 4% ini sesuatu yang yang terbaru begitu ya. Artinya sebelumnya akan ada 2,5, kemudian 3%. 3, ya. Apakah artinya 4% ini sudah dalam tahapan maksimal atau memungkinkan ke depan? Tidak ada angka yang mutlak. Saya justru berharap ini agak lebih. Ya, cuman begini. Asumsi kita ini kan bahwa partai-partai politik yang ada, yang lolos ke parlemen ini, kemudian mencoba melakukan eksplorasi dan juga inovasi di dalam manajemen dan juga di dalam praksis politik, terutama dalam melayani kepentingan publik kan. Nah, kalau misalnya tidak ada inovasi di sana dan demokrasi kita kemudian masih mencerminkan kehendak dari kelompok-kelompok yang kurang pro terhadap rakyat misalnya, saya kira di situ parliamentary threshold ini bisa menjadi bahan evaluasi, ya, untuk memungkinkan adanya partai baru masuk ke parlemen. Tetapi kan sejauh ini saya pikir ada dari 10 kalau nggak salah partai kita yang ada di parlemen, ya ada cukup banyak partai yang memang terus melakukan inovasi dan pendekatan mereka ke masyarakat dan juga terutama ke pemilihnya
itu juga ada perubahan yang signifikan ya. Mulai ada kegiatan pendidikan politik sudah berjalan, terus kemudian ada mekanisme partai untuk menampung agregasi kepentingan, aspirasi masyarakat. Jadi mereka coba berupaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Nah ini juga buat saya satu perkembangan yang cukup positif. Sehingga saya masih yakin bahwa pembatasan ini masih perlu ya, dan hadirnya partai baru ke depan pun ya dia harus punya fondasi yang kuat, maka dia harus mampu menembus batas itu. Ya 4 bahkan menurut saya masih terlalu kecil ya. Kalau kita mau bicara soal sistem presidensial yang efektif, kan sebetulnya kita hanya bicara soal multi partai yang partainya juga terbatas. Ya bukan begitu besar seperti sekarang. 5, 6 atau maksimal 7 partai buat saya itu sangat tepat ya untuk konteks Indonesia yang masyarakatnya ini multikultural ya, baik secara etnososiologis maupun juga secara politik. Nah di sini kita membutuhkan memang satu mekanisme. Tapi sekali lagi kita juga menghargai kritik bahwa ambang batas ini adalah sebuah pendekatan negara untuk bisa membatasi hak-hak pemilih masyarakat. Ya, tapi kita tidak punya cara yang alamiah untuk bisa mengendalikan jumlah partai kan, hanya dengan mengatur ambang batas. Nah, di sini menuntut partai-partai baru atau siapapun yang ingin mendirikan partai politik untuk sedikit berani dan juga cerdas di dalam melakukan terobosan-terobosan di masyarakat sehingga partainya bisa diterima. Karena kalau sekedar bikin partai untuk mencari kekuasaan, saya kira itu akan digilas oleh evolusi politik yang terus berjalan dinamis ke depan ya, apalagi di zaman modern sekarang. Yang menarik adalah begini, Bung, bahwa salah satu penanda demokrasi elektoral itu kalau antusias pemilunya itu cukup kuat. Salah satunya adalah ketika banyak partai politik yang terlibat dalam parlemen mungkin barangkali. Nah dengan situasi itu partai pendatang baru apakah mungkin mampu mengejar 4%? Agak sulit memang bagi partai baru. Pertama begini, variasi ideologi politik di partai politik kita ini tidak begitu kontras satu yang lain. Ya, kalau kita mau lihat dimensi ideologi kita lihat ini, sebetulnya tidak ada pembelahan yang cukup kontras, yang cukup bisa dilihat. Ya, kecuali untuk beberapa partai. Kalau misalnya kita bisa lihat PKS misalnya, itu ideologi dan arah politiknya jelas. Agak berbeda dan memang kental sekali perbedaannya misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan Nasdem, dengan Gerindra, atau dengan yang lain. Tetapi di antara partai-partai yang memposisikan diri sebagai partai tengah, partai nasionalis itu, sebetulnya juga tidak ada perbedaan yang keras, yang juga menonjol. Apa bedanya Nasdem dengan Golkar? Apa bedanya Golkar kemudian dengan Gerindra? Apa bedanya semua partai ini dengan PDI Perjuangan? Ya, PDI Perjuangan menekankan aspek keberpihakan kepada wong cilik. Ya, tetapi kan semua ini dalam bingkai nasionalisme. Terus kemudian Nasdem, dia muncul sebagai nasional demokrat, ya artinya dia kelompok nasionalis. Tetapi dalam praksis dia menekankan aspek restorasi. Ya meskipun sampai hari ini menjadi pertanyaan besar kan, restorasi dalam konteks apa dan implementasinya seperti apa. Lalu kemudian Gerakan Indonesia Raya, itu juga bingkainya nasionalisme. Nah, lalu partai yang lain juga seperti Golkar. Nah, kalau Golkar kan memang ini partai warisan lama. Jadi ideologinya kuat atau tidak, semua orang pasti mengenal partai ini dan akarnya sudah kuat ke bawah. Nah, tetapi sekali lagi, pembelahan ideologis yang kurang jelas di antara partai-partai ini juga membuat perpindahan pemilih dalam pemilu, volatilitas namanya. Volatilitas pemilih dalam pemilu itu agak rentan. Kenapa? Ya, karena orang dengan mudah bisa berpindah dari partai A ke partai B. Ya, kita perhatikan survei yang terbaru. Ketika Nasdem berani mengusung Anies Baswedan, katakan, di dalam kontestasi 2024 ini, serentak di survei terlihat bahwa respek dan juga keberpihakan pemilih terhadap Nasdem menurun tajam. Elektabilitas Nasdem menurun. Nah ini kan sebetulnya penghakiman yang serius. Dan itu faktor individu. Dan faktor arah politiknya. Meskipun semua orang tahu Nasdem itu nasionalis. Ya, tapi sekali lagi, ya faktor-faktor macam ini memang membingungkan pemilih, tetapi juga memicu volatilitas itu makin tinggi ya. Proses perpindahan. Pemilih menjadi sangat volatile. Ya, berpindah-pindah. Kalau istilahnya siapa itu dari Amerika, Lidl itu ya pemilih cinta monyet. Ya memang karakter pemilih Indonesia mayoritas ya di situ. Pemilih yang volatile. Kenapa? Bukan salah pemilih, tetapi karena partai politik yang gagal menghadirkan sesuatu yang bisa membuat pemilih melekat secara permanen. Ya apa itu? Ya ideologi.
Di Indonesia saya kira memang paling banyak terlihat adalah pemilih yang terlihat lebih merdeka dalam menentukan partai politik sehingga bisa berpindah-pindah seperti yang Bung katakan. Nah, sekarang berbicara terkait dengan hasil survei yang tadi Bung juga sebutkan. Salah satunya adalah perolehan elektabilitas partai-partai yang saat ini belum masuk dalam parlemen. Ada PSI, Berkarya, Perindo, PBB. Mungkin tidak mereka bisa mengejar ketertinggalan, kemudian peluang 4% itu didapat. Itu betul. Nah, sekarang kan semua itu tergantung dari bagaimana persepsi publik terhadap partai yang ada kan. Betul. Nah, seperti yang saya bilang tadi, survei itu kan menunjukkan bahwa masyarakat marah, pemilih marah ketika Nasdem mengusung Anies. Ya, terjadi penyusutan elektabilitas. Nah, katakan misalnya hal itu juga terjadi kepada partai lain, ya misalnya partainya PAN, kemudian bisa menguntungkan partainya Pak Amin. Atau misalnya PKS, dia bisa saja terjadi penyusutan dan itu perpindahannya itu ya kita tahu, itu pasti arahnya ke yang mirip-mirip, yaitu misalnya Partai Gelora. Nah, perpindahan-perpindahan macam ini justru bisa memberi ruang bagi partai baru seperti PSI, Perindo, yang lain untuk bisa masuk ke parlemen. Tetapi sekali lagi tidak akan semudah itu juga. Tergantung apakah ada sesuatu yang baru yang diusung oleh partai-partai baru ini. Karena kan asumsi orang partai baru itu dia mengusung sesuatu yang baru atau menampilkan warna politik yang baru, menjanjikan satu paradigma demokrasi baru yang bisa meyakinkan ke depan. Nah, sejauh ini ya ini yang menjadi pertanyaan besar buat partai-partai baru ini. Kalau PSI oke, dia merepresentasi kaum milenial, anak muda, dan dia coba konsisten di ranah itu kan. Kinerja dari teman-teman PSI yang juga ada di DPRD itu juga memompa elektabilitas partai ini. Tetapi masih menjadi perdebatan adalah apakah partai-partai macam ini akan betul-betul tegas di dalam mengambil posisi ketika kita berhadapan dengan isu nasional yang lebih genting, lebih mendalam, lebih besar. Katakan misalnya politik identitas. Soal politik identitas, apakah partai-partai ini nanti akan mengambil sikap yang tegas atau tidak? Nah, karena kebanyakan partai politik Indonesia masih mengejar memburu pemilih, ya sasaran mereka adalah voters kan. Jadi bukan, nah di sini menjadi problem. Kalau semua nanti terseret ke paradigma ini, kita kehilangan juga keyakinan terhadap semua partai-partai baru ini. Ya. Sebaliknya begini Bung, bahwa ketika partai-partai yang saat ini non parlemen begitu ya, mereka punya peluang untuk masuk menjadi bagian dari parlemen dengan melewati ambang batas 4%, tetapi di luar itu ada partai yang mungkin sekarang masuk di parlemen, salah duanya adalah P3 dan PAN. Ada beberapa partai yang saya katakan partai yang kepepet. Partai kepepet ini partai yang ada di garis, dia bisa masuk jurang, masuk got, dia bisa bertahan. Nah itu seperti PAN, P3. Saya kira ini semua partai kepepet, karena kan mereka ini ada di perbatasan ambang kan. Betul. Jadi mereka 4 lebih dikit. Nah, partai-partai macam ini memang sekarang agak bingung karena satu dia harus buat sesuatu yang sesuatu yang baru dan dia harus kerja keras untuk bisa minimal dia mempertahankan posisi itu, maksimal dia bisa meningkatkan. Nah, tetapi kan problemnya dia berhadapan juga dengan partai baru yang sedang mengejar target kan untuk menembus 4. Makanya saya bilang, ini hati-hati juga nih partai-partai kepepet ini, PAN, P3, dan sebagainya. Manuver politik mereka ini harus konsisten dan juga harus benar-benar berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara supaya orang respect. Sehingga nanti dia tidak perlu takut kehilangan posisinya di parlemen. Ya, artinya di sisi lain bahwa partai politik non-parlemen punya peluang untuk masuk, sementara juga partai politik yang sudah mapan, salah satunya misalnya tadi itu, ada PAN, ada P3, juga punya peluang untuk terdepak dari 4%. Apa kira-kira yang menyebabkan partai politik itu bisa bertahan dan tidak dengan kondisi pemilih hari ini, Bung? Ya itu saya bilang, partai politik ini harus punya platform yang jelas, ideologinya. Satu, ideologi. Yang kedua, keberpihakan politiknya kan harus jelas. Saya ngomong ini karena ada partai yang memang kurang jelas. PKB saya ambil contoh. Dia bergerak ke kanan, dia bangun koalisi semut merah dengan PKS. Lalu tidak lama dia bergeser ke tengah. Dia ketemu Prabowo dengan Gerindra, nggak tahu apa nama itu, koalisi Indonesia Indonesia Raya atau apa namanya. Nah, gerakan-gerakan macam ini kan sebetulnya sudah biasa dan orang sudah muak. Masyarakat sudah muak. Lihat PDI Perjuangan sangat konsisten. Sampai hari ini dia tidak menunjukkan diri mau mengusung siapa, dan bangun koalisi seperti apa.
KIB di sana ada Golkar, ada P3, terus kemudian ada PAN. Saya harap mereka juga konsisten di situ. Kenapa? Karena pembelahan ini, kalau dia tidak konsisten, membingungkan pemilih. Dan kalau pemilih bingung, partai yang akan rugi. Konsistensi seperti apa yang Bung maksudkan untuk Konsistensi partai itu ya politik? dasar mereka melakukan pengelompokan politik. Dasar mereka melakukan faksionalisasi itu. Terus kemudian tujuannya apa? Katakan KIB dasarnya adalah mereka sama-sama ingin mencari figur yang seperti Pak Jokowi di 2024. Nah kalau itu yang mau dicari, ya maka mereka harus konsisten. Atau misalnya Nasdem. Kalau memang ini perjuangan untuk nasional demokrat, ya harus juga peduli dengan politik identitas dong. Ini menjadi ketegangan dan juga potensi konflik yang memang mengancam demokrasi ini ke depan. Nah semua harus peduli. Jadi jangan hanya mikirin soal you mau menang pemilu kan? Itu maksud saya. Nah terus kemudian PKB, you posisinya di mana? Kalau memang ini merepresentasi Islam yang inklusif, yang moderat, seperti yang digagas dari awal oleh Gus Dur, saya kira PKB harus lebih banyak merapat ke kelompok tengah. Jadi jangan bikin manuver-manuver ke kanan atau malah ke kiri misalnya. Dan itu agak merugikan PKB dan juga mengganggu persepsi publik terhadap partai-partai. Tapi dalam politik bukankah ideologi mereka, artinya orientasi dari semua hal itu adalah kemenangan? Kalau kemudian harus memilih. Itu betul. Sama aja seperti begini. Perusahaan rokok. Ini kan perusahaan. Dia pasti bicara soal bisnis kan? Betul. Atau media massa. Media kan juga perusahaan. Dia nyari untung. Tapi kan antara kepentingan mencari untungnya perusahaan rokok dengan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, itu juga harus ada keseimbangan. Maka dalam konteks ini, misalnya harus ada CSR Ya. dari perusahaan rokok. Harus juga kampanye-kampanye. Iklan-iklan rokok itu juga harus menampilkan efek buruknya. Sama aja dengan media massa. Media massa juga harus meski mencari untung bisnis, tetapi juga harus mengedepankan prinsip pelayanan publik, yaitu memberikan informasi yang akurat. Maka harus mampu mensaring hoax dan fakta. Nah ini kan sebetulnya. Jadi partai politik persis seperti itu. You mencari kekuasaan, tetapi juga you adalah agensi demokrasi yang ditugaskan menurut prinsip demokrasi untuk melayani kepentingan publik, yaitu pendidikan politik, ya, agregasi kepentingan, dan seterusnya. Pencegahan konflik itu semua adalah tugas partai politik. Oke, Bung. Saya kira cukup menarik pemirsa Mata Milenial Indonesia TV. Tetapi kita harus break sejenak begitu agar kita mungkin nanti bisa lebih mendiskusikan lebih jauh lagi. Tetap bersama Mata Milenial Indonesia TV, kita akan kembali. Kembali lagi bersama saya, kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan persiapan pemilu dan persoalan kandidasi partai politik. Melanjutkan yang tadi terputus, Bung Boni. Salah satunya adalah diskusi menarik soal partai politik yang saat ini berada di parlemen sekaligus mereka mendominasi. Ada PDIP, Gerindra, Golkar. Ya. Ke depan, terutama dalam 2024, apakah mereka tetap akan mendominasi? Sejauh ini sebetulnya partai politik yang paling dominan masih itu aja. Masih PD Perjuangan, masih Nasdem, masih Gerindra, masih Golkar dan sebagainya. Artinya begini, pergeseran pemilih kita ini belum kelihatan begitu tajam. Kenapa? Karena belum ada pemicunya. Saya akan lihat ke depan setelah nanti misalnya partai politik ini sudah memiliki calon. Atau partai-partai politik ini sudah memiliki posisi yang pastilah. Mereka mau mengusung siapa, mau gimana, atau konstelasi koalisi ini. Di situ kita akan lihat apakah partai-partai papan atas ini akan mengalami penurunan atau tidak. Tapi yang pasti bahwa ketika partai-partai ini konsisten di dalam agenda politiknya dan praktek politiknya, maka mereka akan diuntungkan otomatis. Saya perhatikan dari berbagai survei dari teman-teman kayak LSI, Indobarometer, dan sebagainya, PD Perjuangan selalu teratas. Kenapa? Dia konsisten. Dia konsisten mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Dia juga konsisten melawan itu ancaman-ancaman yang berkaitan dengan ideologi negara, yaitu kebangkitan radikalisme, terorisme, dan itu konsisten. Nah, bayangkan kalau partai-partai lain juga ikut konsisten, saya percaya partai-partai ini tidak perlu resah.
mereka bisa memperoleh suara minimal seperti yang mereka peroleh di pemilu kemarin. Saya kira itu. Jadi semua tergantung kepada apakah partai politiknya mau konsisten atau tidak. Khusus untuk PDIP. PDIP sejauh ini kan digambarkan kuat karena faktor Presiden Joko Widodo. Nah, Presiden Joko Widodo tentu sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti kontestasi ketiga kalinya. Apakah masih mungkin PDIP memunculkan tokoh yang punya peluang menang? Begini, ini agak dilematis. Satu, betul ada faktor Pak Jokowi, kita akui itu. Betul. Tapi PDI Perjuangan sampai hari ini juga konsisten mendukung Pak Jokowi. Itu suatu hal yang sangat positif. Nah, apakah ke depan ada potensi, katakan misalnya PDIP mengalami juga fluktuasi dukungan? Saya kira agak sulit. Kenapa? Karena partai ini sudah matang. Kita lihat dari mana. Sampai hari ini PDI Perjuangan tidak pernah menyebut nama capresnya siapa. Justru partai-partai lain yang mempeributkan soal Ibu Puan, Ganjar, dan sebagainya. Tapi apakah Ibu Mega dan PDI Perjuangan sudah mengambil sikap? Kan belum. Nah, buat saya ini sebetulnya satu langkah politik yang dewasa. Nah, ini menjaga betul dukungan pemilih terhadap PDI Perjuangan. Sehingga saya optimis bahwa PDI Perjuangan pun pasti akan menjadi pemenang pemilu berikutnya. Konsistensinya itu. Nah, kemudian partai lain bagaimana? Ya tergantung. Mereka apakah mengusung orang-orang yang merepresentasi kepentingan publik atau tidak. Begini, ada beberapa tokoh yang memang dicinta oleh publik. Dari berbagai survei kita bisa tangkap. Tapi ada beberapa tokoh juga yang memang menjadi simbol kemarahan publik. Ya. Kenapa mereka dimarahi publik? Apakah mereka karena betul-betul non-demokratis? Sebetulnya enggak. Saya perhatikan argumentasinya beberapa tokoh Nasdem misalnya, atau partai lain. Orang seperti Pak Anies itu moderat sekali. Mereka kenal, mereka tahu. Ya, saya pribadi juga mengenal Pak Anies dengan baik. Saya tahu pribadi. Tapi problemnya adalah ketika kita bicara soal memimpin negara dan ketika bicara soal berdemokrasi, kita tidak bicara soal kesalahan personal. Kita bicara soal kesalahan sosial. Kita bicara soal moral publik, moral sosial. Artinya ketika seseorang menjadi pemimpin, apakah dia mampu menampilkan diri sebagai pemimpin yang berpihak untuk semua? Untuk bekerja untuk semua. Atau justru menjadi pemimpin yang berpihak pada kelompok tertentu. Nah, ketika Pak Anies maju di DKI, kita semua agak kecewa karena diuntungkan oleh kebangkitan kelompok sayap kanan. Dan Pak Anies menikmati itu, bahwa Pak Anies bukan bagian dari kelompok kanan, yes, itu kita semua akui kan. Tetapi kan ketika dia menikmati itu, dia diuntungkan, ya jelas secara moral sosial, dia sudah bermasalah di situ. Meskipun secara personal, Anies adalah pribadi yang sangat moderat, inklusif, nasionalis, dan bermoral. Yes. Artinya, ini is not about individual moral kan, tapi ini kita bicara soal keadaban publik. Kita bicara soal moral sosial, tindakan politik, itu kan di ruang publik. Nah itu. Di ruang yang berbeda kemudian, ketika PDIP dengan tenang tanpa tergesa-gesa begitu untuk menyebutkan siapa yang akan menjadi calon presiden, tapi di sisi lain muncul koalisi KIB kemudian yang lain-lainnya. Ya. Kenapa mereka bisa berbeda seperti itu? Ya saya kira ini kan semua partai bebas lah ya. Partai ini boleh berhak dia mau mengusung siapa segala macam. Tapi kan orang kemudian menyoroti ini ketika berani ini tiga partai muncul dengan menyebut koalisinya sebagai Indonesia Bersatu. Saya kira ini satu antisipasi yang baik. Kenapa antisipasi yang baik? Karena ketika partai-partai lain mereka juga melakukan manuver, Mas. Mereka manuver di balik layar nih, diam-diam. KIB justru muncul, mereka tidak mau diam-diam, mereka terbuka ke publik, mereka mengatakan kami bangun koalisi dan di sini kami berposisi. Yaitu kami ingin mengusung orang yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. KIB itu ada Golkar, ada siapa namanya, PAN, ada P3. Nah tinggal nanti apakah koalisi ini akan berumur panjang atau tidak. Itu nanti ditentukan oleh konsistensi mereka dan juga soliditas di antara anggota-anggota KIB itu sendiri. Gitu sih. Kalau Bung lihat, apakah mungkin PDIP akan maju sendiri tanpa koalisi? Karena yang lain mungkin sudah memiliki gerbong kan, Golkar dengan PKB, kemudian KIB juga 3 parpol, lalu sisanya Demokrat, Nasdem dan PKS begitu. Persoalannya begini,
apakah PDI Perjuangan membutuhkan partai lain? Atau apakah partai lain membutuhkan PDI Perjuangan? Saya lebih peduli yang kedua. Fakta bahwa PDI Perjuangan masih menjadi penentu di pemilu berikutnya itu jelas. Nah maka tesisnya adalah partai-partai lain pasti akan membutuhkan PDI Perjuangan. Maka di sanalah nanti kita akan lihat PKB pasti mengarah ke sana ya. Nah ada kemungkinan juga Gerindra bisa bersatu. Tergantung siapa yang mau dimajukan. Tetapi kalau misalnya PDI Perjuangan mengusung Ibu Puan, lalu kemudian Gerindra dan sebagainya, itu bisa saja mengambil bagian di situ. Tapi kalau misalnya nanti PDI Perjuangan ternyata mengusung orang lain, ya maka Koalisi Indonesia Bersatu, di situ saya bisa ramal kemungkinan mereka tidak berdiri sendiri, kemungkinan dia juga akan menjadi gerbongnya. Nah, poinnya saya bahwa PDI Perjuangan akan menjadi penentu utama di pemilu berikutnya. Kalau melihat situasinya yang sekarang sedang ramai, Ya. kira-kira akan muncul berapa skema koalisi di 2000? Kalau sekarang memang kelihatannya koalisi-koalisi ini kan bervariasi nih ya, beragam ya. Tapi sebetulnya nanti di ujung ini hanya ada dua. Kembali menurut saya ini hanya ada poros PDI Perjuangan dan para pendukung, partai-partai pendukungnya, dan poros Nasdem dan para pendukung. Nah, di mana posisi Cikeas, di mana posisi PKS dan sebagainya, mungkin saja di putaran pertama mereka berusaha untuk coba mengambil posisi sebagai pihak ketiga ya. Tetapi itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena perolehan suara mereka tidak akan mampu menembus atau menyaingi kelompok PDI Perjuangan ataupun kelompok Nasdem dengan koalisinya nanti. Nah, maka kemungkinan besar partai-partai yang lain ini akan melebur ke dalam salah satu dari dua koalisi itu. Nah, ini udah pasti nih hitungan, karena begini, ini kan mereka sadar statistik pemilu, soal perolehan kursi di DPR sekarang tidak akan relevan dengan siapa yang akan menjadi presiden kan. Mereka sadar betul itu. Maka penentu utamanya adalah siapa yang mau diusung. Ya, siapa yang mau diusung ini akan berkaitan dengan masyarakat Indonesia ini maunya siapa. Nah, sejauh ini masyarakat Indonesia maunya orang seperti Pak Jokowi kan. Nah, kalau orang semua maunya seperti Pak Jokowi, maka calon presiden yang tidak mendekati kualitas atau kriteria Pak Jokowi akan sulit untuk bisa memenangkan. Nah, apakah PKS dan Demokrat akan ada di sana? Nah, saya kira sulit juga. Dari sejarahnya koalisi ini tidak akan bisa bersatu. PDI Perjuangan sulit menerima PKS. Bukan karena ada kebencian, tetapi karena memang aliran politiknya berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu konsisten di tengah. Nah, Demokrat, dia bisa ke kanan dan memang seringkali ke kanan, dia bisa juga ke tengah. Tapi agak sulit karena relasi antar elitnya juga di masa lalu kurang bagus. Nah, ini juga mempengaruhi nanti sulit untuk berkoalisi. Lebih besar peluang orang seperti partai seperti Demokrat dan lain-lain bergabung ke Nasdem otomatis di ujungnya. Kenapa? Mereka akan dipersatukan oleh figur. Kalau Nasdem mengusung Anies Baswedan, mereka semua akan disatukan di situ. Maka akan terjadi pertempuran besar dalam dua dikotomi ideologi yang sangat keras nanti ke depan, yaitu kelompok tengah melawan kelompok kanan. Nah, segregasi ini sebetulnya sudah menonjol dari hari ini kita melihat bagaimana isu politik itu semua digiring ke politik identitas. Ya, kita lihat kasus Holy Wings Cafe yang begitu, saya marah kenapa ada perusahaan sebodoh itu memakai kata nama Nabi terus nama siapa itu? Maria atau Elizabeth atau siapa itu? Maria. Ini kan di tengah ketegangan sosial yang kita semua sadari, tapi kita tidak bisa membicarakannya secara terukur. Ya, kok bisa muncul seperti ini? Lalu tiba-tiba ada gubernur yang coba muncul ke panggung dan mengeksploitasi isu ini. Siapa yang diuntungkan di situ? Satu, terjadi amplifikasi isu politik identitas. Yang kedua, terjadi penguatan elektabilitas seorang gubernur. Nah, ini yang diuntungkan di sini adalah satu pihak. Kenapa? Karena kalau politik identitas ini makin mengeras, yang diuntungkan adalah mereka yang ada di kanan kan, atau yang berada di pinggiran kanan. Katakan dia mengaku diri tengah, tapi kan tengahnya ke kanan, toh? Artinya dia tengahnya kanannya itu kanan dalam, ya. Meskipun para pendukungnya kebanyakan kanan luar, ya kan, far right itu kelompok-kelompok apa yang kalau istilahnya ahli right wing populisme itu kan kategorinya beragam. Nah, yang sayap kanan itu kayak di kita kayak takfiri gitu-gitu ya, Wahabi dan segala macam, yang kanan luar. Nah, dalam situasi seperti ini, saya kira kita tidak akan pernah bisa menghindari fakta politik 2024 bahwa segregasi kanan-tengah, tengah-kanan itu akan sangat tajam, sangat keras. Sehingga memilih presiden nanti ke depan
saya bilang di Kompas beberapa hari lalu di tulisan saya, memilih presiden di 2024 itu adalah memilih masa depan Indonesia. Maka pemilu 2024 adalah this is a very critical turning point dalam sejarah Indonesia. Sebuah titik balik kritis. Artinya kalau yang menang adalah kanan, republik ini akan terseret ke kanan. Bahkan kita bisa menjadi seperti teodemokrasinya Al-Maududi di Timur Tengah yang juga tidak pernah sukses juga kan membangun peradaban Islamnya. Tidak pernah sukses juga dia membangun demokrasi. Karena dia mengkombinasikan teokrasi dengan demokrasi. Nah, tapi teman-teman yang ada di kanan hari ini di dalam kancah politik Indonesia, dia mau mengusung kita, menyeret kita ke sana. Mau membawa Indonesia tidak melepaskan diri dari demokrasi, tapi terjadi perkawinan silang antara teokrasi dan demokrasi. Dan ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena tidak ada sistem yang jelas di situ. Dan tidak ada juga presiden. Di mana negara yang sukses dengan model teodemokrasinya Al-Maududi? Nggak ada kan? Nah, di sini terjadi kebingungan, sementara di bawah pembelahan sosial karena SARA. Ini memicu konflik yang tiada henti. Nah, makanya saya bilang hati-hati partai politik. Jangan hanya berpikir soal bagaimana memenangkan pemilu. Jangan hanya berpikir soal berapa suara yang akan kamu dapat. Pikirkanlah juga masa depan Indonesia ini. Pikirkan nanti bagaimana generasi-generasi yang akan datang melihat Indonesia ke belakang, atau mereka apakah mampu mewarisi demokrasi yang seperti ini, atau Indonesia bisa bergeser menjadi negara agama. Kan itu yang kita tidak mau. Ya, semua orang bilang hati-hati memberikan labeling. Saya pernah hadir di satu TV. Ada pengamat mengatakan bahwa kita harus hati-hati membuat labeling kanan atau labeling kelompok radikal dan segala macam. Karena Pak Anies itu pribadi yang sangat moderat. Nah, saya pikir begini, ya, you boleh punya argumentasi, siapa pun boleh, tetapi kan politik, ya, politik itu tidak hanya bicara soal hal yang terukur, tapi juga yang tidak terukur. Hari ini kita rasakan penguatan atau terjadinya kristalisasi, ya, kristalisasi itu nanti saya jelasnya, dan penguatan efek dari politik identitas. Tapi itu kita tidak pernah bisa buktikan secara numerik. Berapa derajatnya dalam matematika kan enggak, diangkain juga sulit kan, tapi kita rasain. Lah, kristalisasi itu apa? Lihat aja, ada kelompok preman berjubah agama yang sama sekali tidak ideologis, tidak pernah berpikir demokrasi, tidak pernah berpikir mau membangun negara khilafah. Ada kelompok politik, partai politik yang jubahnya adalah demokrasi, tapi hakikat batinnya itu adalah pro terhadap khilafah. Terus kemudian ada kelompok ideologis yang non politis, yang juga sudah dibubarkan seperti Hizbut Tahrir dan sebagainya. Terus tiba-tiba menjadi politis. Dan tiga kelompok ini kemudian menyatu nih sejak Presiden Jokowi muncul ke permukaan di Pilkada DKI maupun jadi Presiden 2014. Nah, kristalisasi ini itu akan melahirkan satu generasi baru kelompok radikal yang jauh lebih dahsyat kekuatannya, karena itulah kombinasi antara militansi ideologi, militansi pergerakan yang kelompok-kelompok premannya ini, terus kemudian militansi kaum intelektualnya. Ini akan berat. Nah, apakah kelompok nasionalis juga akan militan seperti itu di dalam perjuangannya? Kan sejauh ini kita tidak melihat itu. Sejauh ini kita tidak melihat bahwa kaum nasionalis muncul dengan satu strategi dan menunjukkan diri bahwa dia militan sebagai nasionalis. Yang militan sebagai nasionalis ini kan kelompok-kelompok yang cair, masyarakat sipil, kita semua yang hari-hari memasuki ruang publik dan berdiskusi tentang ini. Tetapi apakah organ-organ agensi-agensi demokrasi yang formal seperti partai politik dia militan? Saya kira sejauh ini, mohon maaf, saya harus sebut PDI Perjuangan. Kenapa? Karena ini partai yang sangat tegas mengatakan mereka concern dengan isu radikalisme. Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan, Dr. Hasto itu ya, belum lama dia bicara di media, dia katakan tidak akan mungkin ada koalisi PDIP dan PKS. Kenapa? Karena yang satu pro terhadap perjuangan politik berbasis agama itu, yang di sini PDI Perjuangan dia justru melawan dan menjaga warisan sejarah Indonesia yang dibangun di atas kebinekaan. Ya. Cukup menantang saya kira diskusi hari ini terkait dengan pemilu dan konstelasi partai politik, bahkan juga tadi sudah sampai ke ideologi politik. Tetapi karena waktu yang mungkin tidak mengizinkan kita, Bung, jadi mungkin saya kira kita sudahi diskusi kita hari ini. Kita akan mendiskusikan tema lain di program yang sama. Terima kasih telah menyaksikan program bersama Pakar. Saya Deddy Kurniasyah, pamit undur diri. Tetap saksikan bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia. Matanya Indonesia.